Bertindak sebagai pembina apel, Insinyur Rajilu MSI CGCAE, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Perwira apel, Hendri Guntoro Eskom MSI, Pengembang Teknologi Pembelajar Ahli Madya. Komandan apel, Adriadi SH MSI, Perencana Ahli Muda. MC Rahmatika Wulandari, Pengelola Hasil Kerja. Dirijen Anindita Usi Kasanda, Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi. Pembaca doa Muhammad Agistia, Penata Keuangan. Pengibar bendera Taruna Poltekip. Persiapan barisan. Komandan apel memasuki tempat apel. Bandung, saya ambil. Kanton, kembali sampai dengan barisan. Kanton, kerjakan. Lihat, punya. Istirahat tepat. Pembina apel memasuki tempat apel. Siap. Penghormatan barisan. Pada pembina apel, hormat. Tegak. Laporan Komandan apel. Lapor, apel pagi, Senin 3 Juni 2004 dan pengibar bendera serta pengukuhan kenaikan pangkat dan penyerahan sertifikat agitasi klinik pertama. Siap, laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada bendera merah putih, hormat. Gerak.
gerak. Balik kanan, langkah tegak maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Balik kanan kiri. Penyerahan sertifikat akreditasi klinik Pratama, pengukuhan kenaikan pangkat pegawai, dan pemberian piagam penghargaan dan punishment. BPSDM Hukum dan HAM menerima sertifikat akreditasi klinik dari Kementerian Kesehatan dengan nilai paripurna atau tertinggi. Berikut daftar nama pegawai penerima kenaikan pangkat PMT 1 Juni 2024. 1. Vivi Silviani Diafri, AKS MSI, Lektor Kepala pada Polteknik, Pembina Tingkat 1 4. 2. Odi Jarodi, AMD IP Esos MSI, Lektor Kepala pada Polteknik, Pembina 4A. 3. Imam Santoso SPSI, Lektor Kepala pada Polteknik, Pembina 4A. 4. Putratro Priharloko, AMD IP SH, Kepala Subbagian Ketarunaan pada Polteknik, Penata Tingkat 1 3D. 5. Dr. Indah Anggraini, Dokter Muda pada Polteknik, Penata Tingkat 1 3D. 6. Laudita Indah Dewi MAB, Lektor pada Polteknik, Penata 3C. 7. Maki Zainuddin Subarkah, SPSI MPSIP, Lektor pada Polteknik, Penata 3C. 8. Kristina Aulia Esos MSI, Lektor pada Polteknik, Penata 3C. 9. Deni Nazaria Rifani MSI, Lektor pada Polteknik, Penata 3C. Retno Pujiati SP SIP MSI, Pustakawan Madya Pembina Utama Muda 4C. 2. Muhammad Ali Ekwatora AKS MSI, Lektor Kepala pada Polteknik, Pembina Tingkat 1 4D. Andika Kurniawan AMD IP SHMH, Lektor Kepala pada Polteknik, Pembina 4A. Dr. Imaduddin Hamzah SPSI MSI, Lektor Kepala pada Polteknik, Pembina 4A. Kusmianti AMD IP Esos MSI, Lektor Kepala pada Polteknik, Pembina 4A. Mulyani Rahayu Esos MSI, Lektor Kepala pada Polteknik, Pembina 4A. Heri Fernandes Butar-Butar SIP M.Krim, Lektor pada Polteknik, Penata 3C. Nahmawati Nurul Jannah SPBI SIP MSI, Lektor pada Polteknik, Penata 3C. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM nomor SDM 07-KP-05-02 tahun 2024 tentang penetapan pegawai disiplin dan tidak disiplin bulan Maret di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM tahun 2024. Penyebab dan seterusnya memutuskan menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM tentang penetapan pegawai terdisiplin dan tidak disiplin bulan Maret di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM tahun 2024. Ke-1. Menetapkan pegawai terdisiplin bulan Maret. 1. Marsan, Sekretariat. 2. Sulastri Masnita, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis Kepemimpinan. 3. Siti Fatia, Pusat Pengembangan Pelatihan Kepemimpinan. 4. PWI Dengkes, Pusat Penilaian Kompetensi. Pegawai tidak disiplin bulan Maret. 1. Dina Mardiana, Sekretariat. 2. Grata Iswani, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis Kepemimpinan.
3. Misha Kematasari, Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM. 4. Ricardo Agustian Manulung, Pusat Penilaian Kompetensi. Kedua, pegawai terdisiplin sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dipilih berdasarkan kepatuhan dalam hal jam kerja, kelengkapan dalam berpakaian dinas, keikutsertaan dalam apel pagi, sore, upacara hari nasional, serta keikutsertaan dalam kegiatan kedinasan. Ketiga, pegawai tidak disiplin sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dipilih berdasarkan ketidakpatuhan dalam hal jam kerja, tidak lengkap dalam berpakaian dinas, ketidakikutsertaan dalam apel pagi, sore, upacara hari nasional, serta kegiatan dinas lainnya. Keempat, memberikan tanda apresiasi kepada para pegawai terdisiplin berupa piagam penghargaan. Kelima, memberikan PIN introspeksi kepada pegawai tidak disiplin yang wajib disematkan pada pakaian dinas dan batik selama 1 bulan. Keenam, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Depok pada tanggal 16 Mei 2024. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Rajilu, NIP 1965-1128, 1991-031-002, ditandatangan. Berkenan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM untuk menyerahkan sertifikat akreditasi, penyematan tanda pangkat, dan penyerahan piagam penghargaan. Amanat oleh Pembina Apel. Reza diserahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan para senior JMT Ahadi Utama dari para asesor, kemudian WI, Bu Kapus, para direktur, wakil direktur, dan teman-teman semuanya, peserta apel, taruna-taruni, peserta pelatihan yang saya cintai dan banggakan. Pertama, pada pagi hari ini saya sebenarnya tidak punya keinginan untuk menjadi pembina apel karena baru pekan lalu Pak Kabak mungkin diperintah Pak Ses karena ada acara penyerahan ini, saya diminta kembali untuk datang ke sini. Ya, jangan sampai bilang nih Pak Kepala Badan memberikan pengarahan terus menerus, apa harus kita dikasih pengarahan terus. Ya. Jadi seperti itu. Saya ingin mereview apa yang saya sampaikan pekan lalu, kemudian bagaimana implementasinya dalam dunia kerja nyata, dan lebih khusus dalam kaitannya dengan pembangunan zona integritas, dan juga bagaimana taruna utama dalam menghadapi masa-masa kritis sampai dengan Januari 2025 kelak, yang pada saat itu akan diwisuda menjadi PNS ya, di awal Januari. Di akhir Desember nanti akan diwisuda, selesai melaksanakan pendidikan, dan pada Januari sudah akan menerima surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM sebagai PNS di Kementerian Hukum dan HAM. Pekan lalu saya sampaikan bahwa di dunia ini tidak ada yang lebih hebat dari kata. Karena kata itulah yang bisa mengubah sesuatu menjadi kenyataan dalam hidup manusia. Tetapi kata itu dipengaruhi oleh pikiran. Maka sesungguhnya paling hebat itu dalam pikiran. Dalam bahasa pembangunan zona integritas ada pola pikir.
Banyak para pakar menulis terkait dengan kekuatan daripada pikiran. The Power of Thinking, ada salah seorang pakar yang menulis sebuah buku bagaimana kekuatan pikiran bisa mengubah hidup orang ke arah yang lebih baik. Tetapi memang sebenarnya bukan hanya pikiran itu tok kemudian berhenti. Pikiran itu kemudian harus diterjemahkan dalam sesuatu yang nyata di dalam hidup kita, yaitu kata-kata. Dan kata itu bisa berupa ucapan, bisa berupa tulisan. Makanya dilihat di sini banyak tulisan, ada kata-kata. Dan kata atau tulisan itu harus diterjemahkan lebih lanjut dalam sebuah perilaku. Dan perilaku harus kemudian dibiasakan sehingga menjadi habit, menjadi kebiasaan, budaya, dan akhirnya habit yang terus-menerus secara kontinu dilakukan terus-menerus akan menjadi value, dan value itulah yang akan menjadi keberuntungan atau takdir atau kenyataan dalam hidup seseorang. Nah, dalam kaitannya dengan pembangunan zona integritas, ketika pimpinan dan seluruh jajaran berkomitmen membangun zona integritas, komitmen itu adanya dalam hati, kemudian direkam oleh memori otak manusia, di dalam pikiran dia, membangun zona integritas. Tidak bisa hanya ada dalam pikiran saja, harus dituangkan dalam ucapan dan kata-kata. Itulah kemudian kenapa ada tulisan di sini, selamat datang di zona integritas. Itu sebuah kata yang ditulis. Ada sosialisasi terkait dengan pembangunan zona integritas. Bapak Ibu sekalian, yang menjadi penghalang sebagian besar Satker di Kementerian Hukum dan HAM dan kementerian lainnya juga, setelah ditetapkan oleh TPI, mereka sudah berhasil lolos dengan nilai di atas ambang batas dan masih menunggu pengumuman sampai dengan Oktober. Itu mereka stagnan, berhenti. Nah, saya tidak ingin kita semua berhenti setelah diputuskan oleh TPI bahwa kita masuk pada zona integritas. Kita tidak terlena dengan itu, maka perlu disosialisasikan terus-menerus, perlu diingatkan bahwa area ini adalah area zona integritas. Di tempat ini tidak ada toleransi apapun yang bisa menghambat apa yang telah diputuskan oleh TPI kemudian tidak menjadi sebuah kenyataan pada akhirnya, pada bulan Oktober nanti. Maka semua kita di tempat ini harus berperilaku. Ya, sudah ada kata-kata, tulisan, ucapan, harus berperilaku dengan value atau nilai yang ada di dalam zona integritas. Budaya kerja mesti dibangun, budaya melayani, itu harus berperilaku seperti itu. Budaya kita adalah budaya melayani, bukan budaya dilayani. Ya. Dan melayaninya tidak boleh diskriminatif. Tidak boleh pilih kasih, oh ini etnisnya ini, oh ini kelompok saya, oh ini rasnya ras saya, oh ini agama sesuai dengan saya. Tidak ada. Tidak ada diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada siapapun. Semua penerima layanan BPSDM Hukum dan HAM memiliki hak yang sama. Dan kita semua memiliki kewajiban yang sama untuk memperlakukan mereka secara adil. Tidak diskriminatif. Dan tidak mengambil apapun yang tidak pantas untuk diambil. Apakah itu namanya gratifikasi, apa itu namanya suap, atau bentuk apapun namanya. Itu tidak boleh diambil. Sama sekali. Sampai kapan? Bukan sampai nanti pengumuman, ya sampai seterusnya. Karena selepas 2024, nanti saudara-saudara kita semua akan berupaya untuk membangun wilayah birokrasi bersih dan melayani. Satu level di atas WBK. Yang pastinya harus effort yang harus kita keluarkan harus lebih besar lagi. Setelah kita biasakan budaya melayani dengan baik, budaya anti korupsi dan seterusnya, akhirnya kita memiliki value. Value menjadi insan yang berintegritas.
value menjadi orang yang memang melayani dan seterusnya dan seterusnya. Dan value yang ada pada kita semua pada akhirnya itulah yang akan menjadikan kenyataan di bumi Gandul Cinere, di kampus BPSDM Hukum dan HAM ini akan terbentuk zona integritas. Ya, zona integritas. Area yang tidak ditolerir perbuatan-perbuatan yang tercela. Jadi pastikan saudara-saudara sekalian, ya, mulai dari kemarin ketika kita mendeklarasikan itu sampai dengan seterusnya tidak ditolerir hal-hal yang kemudian bisa merusak dari pembangunan zona integritas itu sendiri. Itu yang pertama kepada kita semuanya. Yang kedua yang saya ingin pesankan kepada Taruna Utama, khususnya Poltekin yang ada di sini. Poltekin itu namanya. Kepada para Poltekin, kalian menghadapi masa yang bisa dikatakan ya bukan kritis juga, tapi masa krusial ke depan. Dalam waktu dekat akan magang, kemudian setelah magang pulang menyelesaikan skripsinya, kemudian ujian skripsi, ya, kemudian wisuda. Selepas itu makanan dia akan dilantik menjadi PNS. Yang ada dalam pikiran kalian cuma hal-hal tadi. Tidak perlu dibebani dengan pikiran apapun juga. Kalian nggak perlu mikirin makan karena dikasih makan di sini. Tidak perlu mikirin uang kuliah karena nggak ada uang kuliahnya di sini. Bahkan kalian semua diberikan honor sebelum bekerja oleh pemerintah. Jadi fokus yang kalian pikirkan itu bagaimana magang saya sukses, berhasil dengan baik, sehingga laporan dari tempat di mana melakukan magang tidak ada yang mengecewakan. Itu pikiran yang ada. Setelah pulang dari sana menyelesaikan skripsinya masing-masing, lakukan hubungan baik dengan dosen pembimbingnya, sering berkonsultasi. Kalau ada koreksi langsung segera diselesaikan, jangan menunda waktu. Kalau tidak bisa tanya lagi sama dosen pembimbingnya, tanya sama temannya apa yang saya harus lakukan terhadap koreksi ini. Dan pasti dosen pembimbing, namanya juga dosen pembimbing, akan selalu membimbing, pasti untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sehingga nanti pada ujian lulus, ya, seharusnya tidak ada yang punya nilai skripsi B atau B+, mestinya nilai skripsinya A+ semuanya. Ya. Tapi itu diawali dari pikiran tadi. Berperilaku supaya dapat A, jangan berperilaku supaya dapat nilai yang kurang. Ya. Disiplin, belajar dengan baik. Kemudian nanti pada saatnya kalian akan diwisuda. Lawan segala keinginan dan kemauannya yang akan menjadikan Taruna Utama ini pada akhirnya harus mengalami nasib di wisuda tahun 2025. Berdasarkan data yang saya minta, ya, dari teman-teman di Poltekin, dari 2020 sampai dengan 2023 kemarin, itu ada 24 orang. 4 orang di drop out dan 18 orang ditunda selama 1 tahun wisudanya. Kita semua tidak menginginkan itu. Orang tua kalian tidak menginginkan itu. Dan kalian juga tidak menginginkan itu. Jadi sebenarnya banyak yang tidak menginginkan untuk kalian di drop out. Banyak yang tidak menginginkan juga kalian untuk ditahan wisudanya. Oleh karena itu maka berperilaku secara baik terus-menerus di tempat ini, sehingga kebiasaan itu menjadi baik dan pada akhirnya menjadi value daripada diri kalian. Dan pada akhirnya ketika nanti di wisuda, maka kalian akan merasa bangga, bersyukur. Kementerian Hukum dan HAM akan mengatakan kita meluluskan 100%. Kalian mau semua kayak gitu? Lulus 100% dengan predikat memuaskan dan sangat memuaskan semuanya. Siap?
Kurang kencang. Siap? Terima kasih. Dan pada akhirnya semoga kalian akan menjadi aparatur sipil negara, PNS di Kementerian Hukum dan HAM yang bisa membawa nama harum kementerian ini di masa mendatang. 20 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan kalian akan menjadi para pimpinan di tempat ini. Ya, bagus tuh. Yang amin itu saya doakan semoga dia lebih dahulu dari yang lain-lain. Yang lain gak mau. Saya doakan kalian semua semoga jadi pimpinan pada waktunya kelak. Terima kasih. Saya kira ini saja. Ini saya sampai sudah berkeringat dan akhirnya sakitnya hilang karena kerasnya bicara kemudian berkeringat. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan Mars Kementerian Hukum dan HAM. Diperdengarkan Mars BPSDM Hukum dan HAM. Yel-yel BPSDM dipimpin oleh pembina apel. BPSDM! 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 Terima kasih. Pembacaan doa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jaga niat, semangat, dan setiap nafas pengabdian kami.
hanya untuk mendekatkan diri kepadamu, menggapai ridhomu, dan mendapatkan pahala di negeri akhirat yang kekal abadi. Ya Allah, pahamkan dan sadarkanlah semua insan BPSDM Hukum dan HAM bahwa mereka sedang mendapatkan amanah darimu untuk memperoleh pahala kebaikan secara estafet tiada henti. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Jangan Engkau persulit dan pungkasilah segala urusan kami dengan kebaikan. Ya Allah, Zat yang memudahkan segala hal yang sulit. Mudahkanlah segala keinginan kami dengan anugerah-Mu yang luas. Ya Allah, tiada satu kemudahan, melainkan jika Engkau jadikan mudah, dan dengan kehendak-Mu sesuatu yang sulit itu menjadi mudah. Ya Allah, tambahkan ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal lagi barokah, serta sembuhkan segala jenis penyakit kami, baik penyakit jahil maupun penyakit batin. Amin ya Allah, terima permohonan kami. Laporan Komandan Apel. Apel pagi telah laksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Siap, berkat. Penghormatan barisan. Pada pembina apel, berbang, gerak, tegap, gerak. Pembina apel meninggalkan tempat apel. Saya lupa tadi, sorry, mohon maaf. Terima kasih kepada klinik BPS Hukum dan HAM. Sekarang sudah terakreditasi secara paripurna. Itu menunjukkan bahwa klinik ini aman dari segala hal yang Bapak Ibu takuti. Ya, dia pasti mereka menjalankan seluruh perlakuan di klinik itu secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi. Jadi silakan Bapak Ibu datang ke sana. Dan saya sudah sampaikan kepada Dr. Tiska kemarin, nanti kita lakukan beberapa penambahan fasilitas yang perlu kemudian dilakukan. Yang kedua, terima kasih kepada teman-teman dosen dari Politeknik yang sudah naik ke lektor kepala. Ini memberikan penyemangat buat kalian semua untuk mempersiapkan diri menjadi guru besar pada waktunya kelak. Dan yang lain yang belum supaya segera juga naik. Kemudian teman-teman yang sudah naik pangkat, ya, yang baru saja per 1 Juni, ini juga menjadi penyemangat kepada kalian semuanya dan menjadi ikutan daripada yang lainnya. Dan kemudian pada pegawai terdisiplin, teladan atau terdisiplin bahasanya? Terdisiplin, ya. Terima kasih, pertahankan itu. Dan pada waktunya kelak kita tidak perlu mendengar lagi dan tidak perlu ada setiap bulan harus ada yang tidak disiplin. Nah, itu kita tidak mau juga. Nanti waktunya yang kita dengar itu hanya yang terdisiplin saja, yang tidak disiplin tidak perlu ada. Dan terakhir, Bapak Ibu sekalian, kemarin sore baru dikirimi surat dari Inspektur Jenderal memberikan kabar dan apresiasi kepada BPSD Hukum dan HAM. BPSD Hukum dan HAM termasuk peringkat ketiga daripada Sakip dengan nilai 3. Ya, terima kasih. Ya, setelah Inspektur Jenderal dan Setjen. Jadi nilai itu perlu kita pertahankan untuk kita naikkan pada masa-masa mendatang dalam upaya untuk menjaga akuntabilitas dari seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di sini. Terima kasih. Ya, itu saja. Tadi saya lupa. Apel pagi selesai. Komandan apel dapat membubarkan barisan. Danton, yang mengeluarkan pertanyaan. Danton, teriakan.